Kembali lagi dengan saya Aulia Setiawati yang akan membahas tentang Learning Journal. Nah, kemarin pada tanggal 25 Maret 2024 merupakan pertemuan kami yang ketujuh. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah amanah sebagai pemateri dari judul pertemuan minggu ini. Kami membahas tentang rubrik dan subrubrik serta judul berita, lead, dan diksi. Apa sih rubrik itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rubrik adalah kepala karangan dalam suatu karangan yang terdapat dalam surat kabar dan media cetak yang lainnya. Dan menurut Ono Ucana Effendi menyatakan bahwa rubrik yakni ruangan pada halaman surat kabar dan media cetak yang lainnya. Dalam surat kabar, rubrik biasanya dimaknai sebagai ruangan, seperti halnya rubrik ekonomi, rubrik supportainment, rubrik entertainment, dan masih banyak lagi rubrik-rubrik yang lainnya. Ada apa aja sih jenis-jenis rubrik itu? Jenis rubrik yaitu berdasarkan fungsi media, rubrik terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada rubrik informatif yang memiliki tujuan dalam memberikan informasi dengan detail dan apa adanya. Yang kedua yaitu ada rubrik edukatif, terdapat tujuan dalam mendidik dan mengajarkan sesuatu. Yang ketiga yaitu rubrik persuasif yang berarti digunakan untuk membaca pembaca untuk edukasi pembacanya. Yang terakhir yaitu rubrik menghibur. Di sini memiliki tujuan untuk menghibur dan memberikan suatu entertainment kepada pembacanya, yang sekaligus juga digunakan untuk menyentuh perasaan halayaknya atau pembacanya. Selanjutnya yaitu ada subrubrik. Dalam rubrik itu terdapat subrubrik. Apa sih subrubrik itu? Subrubrik dalam teks berita berfungsi untuk membantu pembaca dalam memahami dan menavigasi konten berita dengan lebih efisien, meskipun sumber yang diberikan tidak secara langsung membahas fungsi subrubrik dalam konteks berita. Kita dapat mengambil prinsip dari penggunaan rubrik dalam konteks lain, seperti penilaian akademik, untuk menjelaskan fungsi subrubrik dalam teks berita, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu adalah judul berita. Apa sih judul berita tuh? Judul berita adalah identitas berita. Tanpa judul, berita sehebat apapun tidak ada artinya. Judul berita sangat mendasar dilihat dari dua sisi kepentingannya. Yang pertama, bagi berita itu sendiri. Tanpa judul, ia adalah suatu yang anonim, tidak dikenal, abstrak, sehingga tak akan berbicara apa-apapun. Letak mampu memberikan pesan, padahal salah satu inti komunikasi adalah pesan. Kedua, bagi khalayak pembaca. Nah, selanjutnya yaitu ada syarat judul berita. Gimana sih cara pembuatan judul berita? Apa sih syarat-syarat untuk membuat judul berita? Ada 8 syarat dalam membuat judul berita itu. Yang pertama ada provokatif, singkati, relevan, fungsional, dan formal, serta representatif, yang selanjutnya merujuk pada bahasa baku, dan yang terakhir spesifik. Nah, selanjutnya setelah judul berita itu ada lead. Lead itu atau disebut dengan teras berita adalah sebagai paragraf dari tubuh berita yang sangat menentukan minat dan ketertarikan pembaca untuk membaca sebuah berita hingga akhir. Dalam menuliskan berita, wartawan harus menyadari arti penting keberadaan teras berita atau lead berita. Jadi lead berita itu sangat penting ya untuk adanya di berita. Nah, unsur lead berita itu ada apa aja sih? Unsur-unsur lead berita yang efektif ketentuannya. Lead atau teras berita telah ditetapkan dan terdiri dari 6 unsur, yaitu kita sebut dengan 5W1H. Yang pertama ada when atau diartikan dengan kapan. Yang kedua ada who, yaitu siapa. Yang ketiga ada what,
apa, yang keempat ada why, mengapa, dan kelima ada where, di mana, dan yang keenam ada how, bagaimana. Nah, selanjutnya itu apa sih fungsi dari lead? Nah, fungsi dari lead berita atau teras berita adalah ada memiliki 4 fungsi, yaitu ada atraktif, introduktif, koleratif, dan kredibilitas. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang diksi. Diksi dalam koran atau majalah berperan sebagai apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan untuk mengungkapkan satu atau suatu gagasan tertentu untuk mendapatkan hasil tertentu yang diinginkan oleh penulis. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa diksi adalah kata-kata yang dipilih yang sesuai dengan gagasan dan dipakai untuk memilih kata atau menggunakan gagasan tertentu dalam majalah atau koran. Apa sih fungsi dari diksi itu? Nah, fungsi dari diksi itu mengungkapkan wujud gagasan yang tepat. Yang kedua, melambangkan gagasan dan ide yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Diksi digunakan untuk melambangkan gagasan atau ide yang ingin disalurkan atau diungkapkan oleh penulis kepada pembaca. Yang ketiga yaitu mewujudkan komunikasi yang efektif. Pada penggunaan diksi yang tepat akan membantu dalam menciptakan sebuah pemahaman yang akan pembaca dapatkan. Nah, yang terakhir yaitu ada macam diksi. Apa aja sih macam-macam diksi? Berikut ya macam-macam diksi, yaitu ada diksi denotatif, diksi populer, diksi konotatif, diksi umum, dan diksi khusus. Nah, materi-materi semua sudah diuraikan oleh pemateri. Selanjutnya yaitu kami mengadakan kuis. Setelah kuis, kami mengadakan sesi tanya jawab yang ditanya pertama oleh Syifa, Noviatus Syifa, dan yang kedua ditanyakan oleh Salsabila Nisrina. Nah, selanjutnya yaitu kami selesai karena sudah tepat di pukul kami menyelesaikan mata kuliah. Setelah itu dosen pun memberikan arahan karena ada beberapa hal dari makalah yang harus direvisi dan harus dibenarkan untuk kedepannya. Setelah itu pun kami melakukan sesi dokumentasi. Setelah sesi dokumentasi berakhir, kami pun bubar dari kelas dan selesai. Akhirnya kami pun keluar dari kelas. Terima kasih. Mungkin ini saja pelaporan dari pembelajaran kami di minggu kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.